변해가는 계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Puspawati Poo. Nah teman-teman, minggu lalu saya sudah membahas materi mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Nah di video kali ini saya akan membahas materi mengenai peranan media dalam pembelajaran. Teman-teman, simak video pembelajarannya dengan baik-baik ya. Oke teman-teman, sebelum masuk pada materi mengenai peranan media dalam pembelajaran, kita harus tahu bahwa media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, media pembelajaran ini masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Antara lain terbatasnya waktu membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran. Nah teman-teman, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu peranan media pembelajaran. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada beberapa peranan media pembelajaran, diantaranya yang pertama, mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Misalnya, peserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum pernah melihat lautan dapat digunakan media film, video, atau kaset. Yang kedua, mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya, benda-benda yang akan diajarkan sulit dibawa ke dalam kelas, dapat diajarkan melalui film strip, file, slide, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil, misalnya sel, bakteri, atom, dapat digunakan media gambar, slide, film, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Dan kemudian yang kelima, mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks untuk dipisahkan, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Nah, selanjutnya yang keenam, mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung melalui telinga, misalnya alat bantu sistem pengeras suara. Kemudian yang ketujuh, mengatasi peristiwa-peristiwa alam, misalnya terjadinya letusan gunung berapi, dapat digunakan media gambar, film, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau alam, misalnya berkunjung ke museum, kebun binatang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya kesamaan dalam pengamatan terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. Dari penjelasan di atas mengenai
peranan media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa peranan dari media pembelajaran ini merupakan media yang mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata terjadi dalam waktu lama dan dapat disajikan dalam waktu singkat, dan suatu peristiwa yang digambarkan harus mampu mentransfer keadaan sebenarnya sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisme. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung di dalamnya. Bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamati saja berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran ini adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Kemudian yang terakhir, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa bergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar sekolah. Kemudian media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan, dan mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya. Nah teman-teman, itulah penjelasan materi mengenai peranan media dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.